Karena waktu sudah 19.30, maka proses nyun sewu, apakah bisa dimulai? Dimulai saja tepat Oh, waktu. baik. Akan yang lain biar nyusul. Kan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Yang terhormat Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Ki Profesor Haji Pardimen PSD, beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4. Yang terhormat Ki Profesor Sutrisna Wibawa dan Ki Profesor Supriyoko sebagai narasumber pada malam hari ini. Yang terhormat para dekan, direktur, Bapak Ibu Kepala Lembaga, Kaprodi beserta jajarannya di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Baik, memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu akan kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa cukup. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Taman Siswa. Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti. Indonesia, tanah airku, tanah negara, tanahlah aku berdiri dari bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku, semuanya. Taulah hidup padanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka.
bersinarlah semulianya dari barat sampai ke timur. Labuhlah Indonesia, nama kamu sangatlah masyhur di bumi merah dan putih, dari barat sampai ke timur. Labuhlah Indonesia, nama kamu sangatlah masyhur di bumi merah dan putih. Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya adalah pengantar dari Kepala Pusat Mitigasi Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kepada Bapak Sudartomo Macarius. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sumonggo, Pak Tom. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam, Bapak Rektor UST Ki Profesor Pardimin, para Ibu dan Bapak Wakil Rektor, para Ibu dan Bapak Dekan beserta jajarannya di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, para Ibu dan Bapak Kepala Lembaga beserta jajarannya di lingkungan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Profesor Sutrisno Wibowo dan Prof. Supriyoko sebagai narasumber pada malam hari ini, dan para peserta undangan yang hadir di ruang virtual Zoom malam hari ini. Selamat malam, salam dan bahagia. Salam. Kuliah umum yang kedua ini bertema pengembangan kebudayaan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ini merupakan salah satu program dari Lembaga Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, khususnya yang berkaitan dengan Dharma keempat, yaitu pengembangan kebudayaan. Pada kuliah umum pertama sudah dijelaskan mengapa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa menempatkan pengembangan kebudayaan sebagai Dharma keempat, sehingga menjadi catur dharma. Nah, pada saat ini, dua narasumber, Profesor Sutrisno Wibowo, akan menyoroti masalah tata nilai budaya dan internalisasi serta implementasinya dalam kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Tata nilai, value atau keutamaan, yang satu perlu dikonfrontasikan dengan tata nilai yang lain supaya menjadi utuh. Nah, bagaimana representasi dan internalisasi tata nilai tersebut? Kita nanti akan mendapat paparan dari Profesor Sutrisno Wibowo. Kemudian narasumber kedua, Profesor Supriyoko, akan fokus pada masalah konsepsi kebudayaan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Dalam memandang dinamika budaya, dibahas juga pandangan Revin, kemudian ada Luhan, ya, kemudian Clayton, ya, Prensky, ya,
dan tentu saja nanti bisa dikembangkan juga dengan yang lain melalui forum tanya jawab. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang saya cintai, teknologi transformasi dan komunikasi hingga saat ini diidealkan menjadi sarana pendidikan dan membangun sikap kritis, sikap mandiri, dan juga kemampuan berpikir mendalam. Namun, pragmatisme, khususnya dalam bidang ekonomi, menyajikan hal-hal yang cenderung spektakuler, sensasional, superficial, dan pesan yang beragam, termasuk juga pesan-pesan yang tidak diperlukan. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mendengar paparan dari dua narasumber yang akan memperjelas pandangan mengenai budaya. Tapi sebelumnya, sebelum saya serahkan pada para narasumber, perkenankan saya mengucapkan parian dulu dan pantun ini. Manuk bido abure nyander-nyander. Manuk doro mencok ing papai klopo. Monggo sesarengan nyimak andaran para narasumber kagem kemajenganipun bangsa tuwin taman siswa. Mantap. Dari Tanjung Perak menuju Anyer. Kapal beriringan di Samudra Raya. Mari bersama menyimak paparan para narasumber demi kemajuan bangsa dan taman siswa. Terima kasih. Waktu selanjutnya, andaran pertama akan disampaikan oleh Profesor Sutrisno Wibowo. Saya silakan, Prof. Sutrisno. Usul Pak Dar, mungkin Prof. Pri dulu yang senior. Oh begitu. Baik ya, ini Taman Siswa itu kan terkenal demokratis ya, jadi dan merdeka, berusaha memerdekakan. Oleh karena itu kemerdekaan ini dimanfaatkan oleh Prof. Sutrisno tanpa membatasi kemerdekaan yang lain. Baik, kalau begitu paparan pertama akan disampaikan oleh Profesor Supriyoko. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo, Prof. Pri. Bapak Rektor yang terhormat, Bapak Imam Warek 1, para warek yang lain, Bu Trisasiwi, Pak Buti, dan Ibu Yuyun, yang terhormat juga Profesor Sutrisno selaku Kepala Pengembangan UST, para dosen yang saya hormati, mahasiswa barangkali ada yang ikut yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Saya terima kasih diberi kesempatan oleh Kepala Pengembangan untuk presentasi. Apalagi saya ditunjuk tadi di dawuh yang pertama, ya saya harus mendidawuh, gitu ya. Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan hal yang sangat sederhana. Tolong teman dari lembaga pengembangan yang akan mengoperasionalkan PowerPoint saya, kita mulai PowerPoint-nya, monggo. Ya. Jadi saya mengambil judul Konsepsi Kebudayaan Ki Hajar Dewantara dalam Berbangsa dan Bernegara. Ini penting ya, karena sekarang ini hal-hal seperti itu sangat kita perlukan. Lanjut. Marilah kita mengingat kembali akan Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Bapak Ibu, rekan-rekan dosen terutama, ini dua gambar dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ketika masih timur, masih muda, namanya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau pakai Raden Mas karena masih terah dari Pakualaman. Ketika sudah dewasa,
Karena kebudayaan kita, budaya kita khususnya orang Jawa, kalau usianya itu sudah genap 40 tahun, tahunnya tahun Saka awalnya, kemudian menjadi tahun Jawa, itu ada kebiasaan di lingkungan keraton itu berganti nama untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tidak, maka Kiai Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Saya ingin menjelaskan bahwa gelar Raden Mas itu tidak dipakai lagi. Mengapa? Karena Ki Hajar ingin dekat dengan rakyat. Sebab kalau masih memakai gelar, itu rasanya ada jarak antara rakyat dengan dirinya. Jadi itu seperti di India ada tokoh namanya Rabindranath Tagore, itu dulunya juga mendapat gelar Sir dari pemerintah Inggris. Tapi gelar Sir itu dikembalikan, tidak dipakai, pamrihnya supaya yang bersangkutan itu lebih dekat dengan rakyat. Oke, lanjut. Ini adalah rumah Ki Hajar Dewantara. Sekarang berubah menjadi museum, namanya Museum Dewantara Kirtigriya. Saya mohon maaf, ini menjelaskan dari dasar sekali, karena dari 300-an dosen taman siswa, dosen UST khususnya, saya yakin ada yang belum pernah masuk di sini sampai sekarang. Di sini disimpan benda-benda, barang-barang yang dulu dipergunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Misalnya mesin ketik, misalnya tas cangklongnya zaman dulu ya, bukan cangklong sekarang, kacamata, lalu meja tamu, sampai ke tempat tidur semua ada di sini. Ketika Pak Jokowi ingin menjadi presiden yang pertama dulu, bukan yang kedua, itu beliau sempat berkunjung ke rumah Ki Hajar ini. Waktu itu yang ditugasi untuk menyambut adalah saya. Saya jelaskan, ini kacamatanya, itu ruang tamunya, dan sebagainya. Ini kenangan saja, ya. Tentu saya masih ingat dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi tentu sudah lupa dengan saya. Biasa orang kecil terhadap orang besar itu selalu ingat, tapi orang besar terhadap orang kecil itu biasanya jarang yang mengingat. Oke, lanjut. Rekan-rekan dosen dan mahasiswa, saya menyebut mahasiswa, barangkali ada ya. Ini adalah Pendopo Agung Taman Siswa, yang letaknya itu di depan kiri rumah Ki Hajar. Pendopo Agung ini baru dibangun pada tahun 1938. Sedangkan Taman Siswa berdiri tahun 1922. Lebih daripada itu, tahun 1922, tempat ini sudah digunakan untuk sarasehan para pejuang. Umumnya dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Kalau Belanda menyebut yang sering sarasehan di sini, termasuk di dalamnya Ki Hajar, itu para pemberontak, itu di mata penjajah. Tentu saja pada tahun 20-an awal, itu belum ada bangunan ini. Sehingga waktu itu bangunannya masih sangat sederhana. Atapnya itu masih pakai daun-daunan. Di situ banyak kolojengking. Kalau almarhum Susilo Sudarman menyebutnya skorpion. Sehingga waktu belajar itu beliau ngendiko, karena saya mendampingi Jenderal Susilo Sudarman itu lebih dari 5 tahun, saya diminta untuk mengelola yayasan namanya Yayasan Ki Hajar Dewantara. Nah, Jenderal Susilo Sudarman itu mengatakan atau ngendiko, sering-sering kalau
sedang belajar kepada Ki Hajar itu kejatuhan skorpion. Karena memang bangunan pendopo waktu itu masih belum sebagus sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini bangunan pendopo sekarang. Sekarang sudah menjadi cagar budaya. Sehingga kalau ada perbaikan bangunan, itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kalau kita yang mengerjakan itu dikhawatirkan akan mengubah bentuk, mengubah warna, dan sebagainya. Bapak Ibu, rekan-rekan dosen mahasiswa, peserta kuliah umum, di depan pendopo agung itu kita dirikan patung Ki Hajar. Saya mengatakan kita itu karena yang memasang itu generasi saya waktu di Majlisuhur. Tentu dengan pimpinan Majlisuhur yang lain. Itu patungnya itu kita buat di Kota Gede pada tukang patung yang sangat terkenal waktu itu. Nah, ketika patung dipasang, kritik itu tajam datang. Kalau di Islam itu katanya tidak boleh memasang patung. Saya beri penjelasan. Di Islam itu memasang patung boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengkultus individukan sosok patung yang dipasang, itu yang tidak boleh. Tetapi kita memasang patung itu supaya generasi muda itu tahu seperti apa sosok Ki Hajar, baik secara fisik sekaligus dengan gagasan-gagasan pemikiran-pemikirannya. Lanjut. Nah, inilah patung Ki Hajar Dewantara. Kacamata yang diagem dan kopiah yang diagem itu masih tersimpan di Museum Dewantara Kirtigiriya. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah makam Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara. Yang berada di Taman Makam Wijaya Brata. Taman Makam itu sendiri dan makam Ki Hajar itu dulu itu hampir setiap malam, apalagi malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, itu di makam itu penuh orang. Nah, ada yang tujuannya betul mendoakan yang ada di makam, tetapi ada yang tujuannya salah, meminta apa yang ada di makam, ya, yang sudah dimakamkan maksud saya. Oleh karena itu, Majelis Luhur mengambil keputusan bahwa makam itu lalu didirikan benteng. Nah, lalu gerbangnya saja sekarang dikunci. Artinya apa? Artinya selektif siapa yang boleh masuk makam. Masuk makam tetap boleh, tidak dilarang, tetapi seizin yang mengelola makam, ya. Dulu setiap tahun, setiap tanggal 2 Mei itu ratusan bahkan pernah dari sekarang namanya Dinas Pendidikan. Waktu itu namanya Kanwil Pendidikan. Itu hampir 900 orang datang di makam. Tetapi mampir di gedung data dulu. Bukan gedung data, di Balai Persatuan Taman Siswa. Itu mengapa banyak orang yang ziarah di makamnya Ki Hajar sambil mempelajari konsep-konsep pendidikan dan kebudayaan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, bagaimanakah konsepsi kebudayaan? Bapak Ibu adik-adik, saya sengaja mengenalkan sosok Ki Hajar. Bagi yang belum, saya himbau khususnya para dosen UST yang belum pernah ke makam, segera ke makam. Yang belum pernah ke Museum Dewantara Kirtigiriya, segera ke museum. Lihat
apa itu ibu pawiyatan, itu dalam satu kompleks. Supaya apa? Supaya kita bisa meresapi perjuangan kebudayaan Ki Hajar Dewantara. Saya tidak banyak, saya menyampaikan 4 konsep saja, kalau waktunya cukup. Lanjut. Yang pertama, konsep bahwa kebudayaan itu adalah buah budi manusia. Jadi kebudayaan itu atas usaha manusia. Usaha apa? Usaha untuk berkolaborasi dengan alam dan zaman. Ya. Kita harus pandai-pandai berkolaborasi dengan alam dan zaman. Kalau alam itu apa yang sudah ada sekarang ini, secara fisik, kalau alam itu ya apa namanya ya, fisik tempat tinggal kita dan sekitarnya, gitu ya. Kalau zaman itu sekarang adalah perkembangan IT, information technology, yang nanti akan saya jelaskan pada konsep yang keempat. Ukuran kebudayaan kalau mengacu kepada tulisan Ki Hajar adalah keluhuran dan kehalusan hidup. Kalau orang itu luhur di dalam hidupnya, halus di dalam perangainya, itulah yang dianggap memiliki kebudayaan yang tinggi, budaya yang tinggi. Karena ingat, kebudayaan itu satuannya adalah banyak orang, bukan satu orang saja, ya, memiliki budaya yang tinggi. Tetapi kalau keluhuran budinya itu rendah, kehalusan budinya itu rendah, yang bersangkutan berbudaya rendah. Kira-kira begitu kalau ukuran kebudayaan menurut Ki Hajar. Di dalam teorinya Ki Hajar, kebudayaan satu dengan yang lain itu bisa bertemu. Nanti akan saya jelaskan di Trikon. Tetapi pertemuan itu ditulis di dalam buku kebudayaan, itu ada 2 macam. Yang satu asosiasi, yang kedua asimilasi. Ya, kalau referensi baru nanti ada juga akulturasi. Nah, ini bukunya Ki Hajar. Kalau asosiasi, itu cenderung menghasilkan bastard. Bastard itu bahasa Belanda. Kalau bahasa gaulnya itu dekadensi. Dekadensi moral itu cenderung ke penurunan moral. Jadi kalau 2 budaya itu sekedar asosiasi, yang terjadi itu cenderung bastard. Tetapi kalau budayanya itu cocok saling asimilasi, menurut Ki Hajar memungkinkan timbulnya budaya baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, menurut Ki Hajar, istilah beliau itu ada hukum evolusi. Hukum evolusi itu kalau budaya itu kuat, maka budaya itu akan hidup. Tapi kalau budaya itu lemah, budaya itu akan mati. Nah, kami mengambil contoh bahasa. Bahasa itu adalah salah satu bentuk budaya yang tidak bisa disentuh, untouchable. Itu bahasa, salah satu contohnya. Kalau budaya yang dapat disentuh, touchable, itu misalnya bangunan-bangunan yang bernilai budaya. Nah, bahasa ini saya ambil contohnya, itu kalau bahasa itu tidak pernah digunakan, jarang digunakan, maka cenderungnya akan mati. Dan banyak bahasa di negara kita itu yang sudah mati karena tidak dipakai. Kalau sekarang kita hidup di Jogja dengan bahasa Jawa, nah kalau bahasa Jawa itu makin lama makin tidak terpakai, maka itu akan masuk pada budaya yang lemah. Nanti bukan tidak mungkin suatu saat mati. Akan diganti dengan budaya yang kuat. Budayanya anak-anak muda, bahasa gaul misalnya. Itu suka tidak suka yang disampaikan oleh Ki Hajar itu sekarang sudah terjadi.
Maaf ya, yang pertama itu agak teoritis. Sekarang yang kedua, lanjut. Teori trikon. Trikon itu terdiri dari kontinuitas, artinya itu melanjutkan budaya-budaya yang positif dari nenek moyang kita. Contoh, yang untouchable, tenggang rasa, seni yang tinggi, dan sebagainya itu harus kita kontinukan, harus kita teruskan. Lalu yang kedua, konvergensitas. Itu perpaduan antara budaya satu dengan budaya yang lain. Contoh, kalau sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, menggunakan IT, information technology itu nggak bisa ditolak. Sekarang kalau dosen kok tidak memahami IT, saya jamin kalah dengan mahasiswanya. Mahasiswa yang pandai IT. Nah, apalagi kalau dosen seusia saya, seusia dosen-dosen UST, itu termasuk digital imigran. Sedangkan mahasiswa kita itu masuk di digital native. Artinya apa? Mahasiswa kita itu sejak kecil sudah akrab dengan IT. Sedangkan yang dosen seusia saya ini, kecil belum ada IT. Sehingga kalau menggunakan IT sekarang ini, banyak yang gaptek, termasuk saya ini agak gaptek. Mahasiswa kita jauh lebih canggih menggunakan IT. Itu bedanya digital native pada mahasiswa dan kita yang digital imigran. Nanti akan saya jelaskan pada yang terakhir. Lalu konsentrisitas, boleh 2, 3, 4, 5 kebudayaan itu saling bertemu, berakulturasi, tetapi yang dihasilkan hendaknya budaya lain, budaya baru yang lebih konstruktif, lebih bermanfaat, lebih berdaya guna. Ki Hajar sendiri menganjurkan Anda boleh kok menggunakan budaya baru, tetapi budaya itu harus yang memudahkan, memajukan, dan menyenangkan hati penggunanya. Lebih dari itu, harus yang membentuk keluhuran budi dan kehalusan perilaku. Itu yang kedua. Trikon itu pada kuliah yang pertama sudah banyak dibahas oleh Pak Rektor, Prof. Partimin, dengan Ki Priyodiyaso. Yang notabene tadi malam menjadi narasumber bersama saya di Jogja Semesta. Lanjut, Dik. Yang ketiga, saya hanya 4 saja supaya tidak terlalu bertele-tele. Kebudayaan nasional. Ki Hajar itu selalu menekankan kepada kita supaya kita itu taat pada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu kalau menurut tulisan Ki Hajar merupakan sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah. Itu kalau kita mengambil contoh budaya yang tidak tersentuh itu lebih bagus. Contoh, ya, kalau kebudayaan nasional kita itu orang Indonesia itu biasanya sumeh itu bahasa Jawa ya, mudah senyum. Nah, lalu sopan, tenggang rasa, toleransi, ramah, menghormati orang lain. Itu contoh kebudayaan nasional yang merupakan sari-sari puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Ingat, kebudayaan daerah di Indonesia itu tidak hanya puluhan, tetapi jumlahnya ratusan. Saya pernah menghitung melihat daftar, bahasa daerah kita saja lebih dari 700. Jadi kebudayaan daerah kita ya kira-kira jumlahnya lebih dari 700-an. Mungkin bisa ribuan. Nah, sari-sari puncak-puncaknya ada menjadi kebudayaan nasional. Itu contohnya tadi. Ki Hajar mengatakan
kebudayaan nasional itu bukan sekedar kumpulan budaya daerah, bukan. Tetapi merupakan persatuan kebudayaan daerah. Menyatu, membentuk kebudayaan baru. Bukan sekedar kumpulan dari kebudayaan daerah. Kita wajib melanjutkan budaya-budaya daerah yang sudah bersatu menjadi budaya nasional, itu yang positif. Contoh, tenggang rasa, harus kita lanjutkan. Sopan, saya lanjutkan. Menghormati orang lain, saya lanjutkan. Saya kagum kepada Prof. Sutrisno Wibowo. Beliau itu kurang opo, ya. Pernah menjadi rektor UNJ yang begitu besarnya. Tetapi kalau saya perhatikan, ketika beliau itu serawung dengan dosen-dosen yang muda saja, beliau itu sangat memberi hormat, bukan lalu menjadi orang yang sok. Nah, itulah contoh kebudayaan nasional, budaya positif yang perlu kita lestarikan. Nah, tetapi kalau budaya negatif, jangan dilestarikan. Contoh, kalau di mana dekat Bali, timurnya Bali, Lombok, itu ada budaya kawin lari. Ya, kalau mau kawin itu nggak disetujui oleh orang tua, dibawa lari. Nah, kalau sudah dibawa lari, baru nanti dipanggil pulang, dikawinkan. Nah, budaya lari itu, kawin lari itu nggak bagus. Lalu di Sulawesi Selatan, saya pernah tinggal di sana, itu ada budaya mencuri kerbau. Jadi kalau yang bisa mencuri kerbau itu dianggap pahlawan di sana. Ini dulu loh ya. Nah, itu nggak boleh kita lanjutkan. Karena bagaimanapun yang namanya mencuri itu tidak bagus. Begitu itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat, lanjut deh. Nah, alam dan zaman. Adik-adik yang saya hormati, Ki Hajar itu mengatakan kita itu harus berkolaborasi dengan alam dan zaman. Ya. Alam itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri manusia pun ada alam, ya. Tetapi kita juga diminta untuk menyelaraskan perkembangan zaman. Tadi malam ada pentas wayang di Kepatihan. Dalangnya Ki Benyek, ya. Saya melihat sampai selesai karena juga ada diskusi di sana. Nah, kalimat pertama yang keluar dari Ki Dalang itu saya ingat terus sampai sekarang, yaitu owah gingsiring zaman, mahanani owah gingsiring kahanan. Artinya apa? Berubahnya zaman itu membuat berubahnya kondisi. Contoh, zaman Ki Hajar yang namanya IT itu masih sangat sederhana. Belum ada yang namanya internet. Tapi Ki Hajar mengatakan, kita harus mengikuti zaman. Kalau zamannya internet, ya kita pelajari internet. Nah, apalagi sekarang hidup kita itu sudah berada di era revolusi industri 4. Bahkan sudah di era revolusi industri 5. Ternyata kita tidak sepenuhnya siap. Sebab di era revolusi industri 4 itu semuanya serba IT. Otomatisasi itu sudah lewat. Kita sudah pakai teknologi cyber. Teknologi yang tidak kentara, yang tidak tersentuh. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa tidak akrab dengan IT, pasti kita ditinggal. Karena kita sudah hidup di revolusi industri 4. Contohnya, ketika pembelajaran daring, anak-anak kita banyak yang tidak akrab dengan IT, akhirnya pembelajaran itu tidak menghasilkan apa-apa. Kita kehilangan satu generasi. Lalu global village. Karena ada putra kita yang belajar di Amerika, setiap hari kita bisa telepon-teleponan, bahkan bisa gratis.
sebagaimana anak kita ada di sekitar kita. Ini namanya global village. Itu sudah di oke lah, nanti tidak kelamaan. Terakhir, nanti kalau ditanyakan saya jelaskan ada disruptif, ada disruptif, dan sebagainya. Jadi diajar juga pelajari kemajuan. Kita menggunakan IT boleh dengan catatan IT yang memudahkan urusan kita, memajukan urusan kita, membuat kita senang, dan endingnya itu membuat luhur dan halusnya budi pekerti. Bapak Sudartomo, yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wekdal kula konduraken dumateng panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Prof. Priyorgo yang sudah menyampaikan paparan pada malam hari ini dan menukik pada 4 konsep kebudayaan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tentu saja pada tadi sudah dikemukakan, kalau saya sering menyebut, saya singkat dalam satu ungkapan, yaitu meningkatkan. Ya, kita boleh menggunakan budaya asing, demikian juga budaya apapun, sejauh itu meningkatkan derajat kemanusiaan. Karena apa? Karena ada kecenderungan juga, selain yang meningkatkan derajat kemanusiaan, ada juga kecenderungan yang memerosotkan derajat kemanusiaan. Maka Ki Hajar Dewantara itu sudah wanti-wanti bagaimana supaya produk budaya, konsep-konsep budaya itu meningkatkan derajat kemanusiaan. Nah, saya kira nanti bisa diperpanjang dalam diskusi, termasuk juga kecenderungan sekarang adanya selain global village, baik secara mental maupun secara fisik, tapi tadi sudah saya kemukakan juga adanya kecenderungan gejala waktu pendek, ya. Jadi dalam jangka waktu yang singkat kita bisa sampai kemanapun karena revolusi transportasi, demikian juga berbagai macam informasi dapat kita peroleh dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu logika waktu pendek ini juga mempersempit dunia ini. Baik, kemudian juga nanti masih saya kira masih bisa diperpanjang dengan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya waktu saya serahkan pada Prof. Sutrisno yang akan menukik pada masalah tata nilai. Jadi bagaimana tata nilai itu supaya juga meningkatkan derajat kemanusiaan, terutama nanti bagaimana implementasi dan juga internalisasinya. Prof. Sutrisno, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Mas Dartomo selaku moderator yang saya hormati, Prof. Pri sebagai narasumber yang kami hormati, Bapak Rektor, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Pak Imam, Bu Wiwi, Pak Budi, Bu Yuyun, ya, para kepala lembaga, saya lihat ada Bu Ati, ya, semua kawan-kawan sejawat dosen, ya. Lupa sebelum saya sebut para dekan, para ketua program studi, wakil dekan, ya, dan semuanya saja. Ya, saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita masuk di studium general seri kedua. Ini lebih menukik dari seri pertama. Kalau seri pertama Pak Rektor menyampaikan tentang catur dharma, kemudian Ki Priyo adalah konsep-konsep kebudayaan Taman Siswa, lalu Prof. Pri ini lebih menukik ke Ki Hajar. Nah, saya akan harapannya lebih menukik dari ketiga itu, ya, karena saya akan langsung menyentuh ke pendidikan. Ada beberapa konsepsi yang sama disampaikan oleh Prof. Pri, mungkin nanti saya lewati saja. Mohon izin saya share screen. Kok hilang ya? Sebentar.
Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Halo? Ampun, Prof. Belum. Belum, Prof. Belum, Prof. Layar Iya. putih, Prof. Masih Layar layar Putih. Putih ya. Loh, kok hilang lagi ya? Sebentar. Boleh kami bantu dari sini, Prof? Itu PDF yang aslinya di sini. Sebentar, ini salah teknis saja. Sudah bisa? Dereng, Prof. belum, Prof. Masih layar putih. Ampun, Dereng. Dereng, Prof. tempat saya sudah kok, di situ belum ya? Masih blank, Prof. Layar putih. Putih. Sebentar, saya stop dulu. Karena ada beberapa yang harus saya putus di tengah sehingga saya operasikan langsung gitu loh. Padahal sudah share ya. Belum juga ya? Nah, sudah? Belum, Prof. Masih layar putih. Sudah? Belum, Prof. Atau coba ke slide Belum, berikutnya, coba, Prof. Ini Saya layar sudah ya. putih, tapi sekarang ada hitam-hitamnya ya. Ini sudah ya. Belum, Prof. Atau terlalu zoom itu, Jin? Pak Arya, terus Pak Arya yang share screen. Ada materinya tapi PDF ini ya. Ya, Pak Arya saya kirim yang yang bukan PDF ya. Baik, baik. Wah, ini agak waktunya ini ya. Kenapa ya? Biasanya itu begitu bisa ya? Saya share kan, share screen, kemudian file, lalu saya. Sudah sekarang, Prof. Sudah terlihat. Sudah kelihatan ya? Sampun. Sudah. Sambung. Oh, hilang lagi, Prof. Ampun. Hilang Hilang lagi. lagi. Oh, hilang lagi. Tadi sudah. yang tadi dari LPU yang tadi. Oh, tadi dari LPU. Berarti Iya. bareng ini share screen-nya. Bareng ini. Mas Sanu dari PDF bisa? Bisa, Prof, panjenengan apa close room-in? Ya, coba. Biar nanti dari LPU bisa backup di. Ya, coba. Udah, nanti saya beri apa aja. Sampun. Menikah, Prof. Ya, sip. Oke, semua. Baik, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena kesalahan teknis ini, nanti ada yang di video mungkin nggak jadi saya tampilkan ya. Jadi pengembangan kebudayaan di dalam pendidikan, ya sebenarnya tridharma, tapi saya lebih fokus ke pendidikan. Nanti penelitian dan pengabdian pada masyarakat saya kira bisa disinggung. Terus Mas Arya, ya, saya kira kita pahami semua ya keberagaman Indonesia. Jadi mohon dimaknai jangan perbedaan ya, tetapi keberagaman. Dan keberagaman itu adalah kekayaan. Dan ini yang saya kira patut kita syukuri. Hingga tidak ada perbedaan menurut saya, yang ada adalah keberagaman. Dan keberagaman itu adalah kekayaan. Ya. Terus ini sebenarnya ada satu, bisa nggak bisa kan?
Bisa. Saya hanya ingin menunjukkan saja bagaimana kebudayaan Indonesia, ya, satu pulau dengan pulau yang lain di video ini, tapi karena PDF ini saya kira tidak bisa. Terus nanti saya tambah di terakhir aja. Terus Mas. Mas Arya berikutnya. Oh, ini video ya? Ya. Ya, silakan. Ya, bisa. Suaranya nggak muncul, Mas? Belum ada suaranya. Gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Mas Arya, lanjut di video kedua. Internasional mengaku. Cukup di video kedua. Beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam
Di slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali senjata ampuh kita yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, istilah Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Kekawin Sutasoma, Emputan Tular. Lengkapnya adalah Bhinneka Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, yang berarti berbeda itu, satu itu. Ya, tak ada pengabdian yang mendua. Saya kira ini tidak diragukan lagi. Ya, dan UST sebagai perguruan tinggi kebangsaan amat sangat menjunjung ini. Di sini adalah multi etnis, ya, multi culture, ya, dan multi agama. Sehingga inilah saya kira jiwa Bhinneka Tunggal Ika yang berkembang di UST, dan ini jelas akan mewarnai bagaimana pengembangan kebudayaan di bidang Tridharma perguruan tinggi. Ya. Sehingga tidak saja berupa pengetahuan, tetapi sudah pada ranah penerapan. Kalau Ki Hajar itu ngerti, ngerosot, dan ngelakoni, nah kita sudah sampai tataran itu. Dan mengapa saya tampilkan video, supaya kita tidak hanya pada tataran ngerti, tetapi juga mengapresiasi atau ngerosok, ya, ngelakoninya ketika kita sudah ikut di dalamnya secara suntuk. Terus, nah, Bapak dan Ibu, unsur kebudayaan secara universal ini ada 7, ya, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, dan teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Kebudayaan apapun itu mengandung unsur-unsur universal ini. Yang berbeda adalah isinya, tetapi substansinya itu 7 unsur ini. Dan Pak Rektor sudah menyampaikan pada pertemuan pertama itu mengutip undang-undang ada 11 ya Mas Tom, itu ada 11 artefak atau kegiatan budaya yang bisa dikembangkan di kampus kita. Mari kita lihat sekarang adalah bagaimana budaya yang berada di sekitar kita. Silakan Mas Arya. Pak gemblong lerak-lerak sapang guyung delek akeh sir pang delek badang sir pang delek badang. Jublah suwang ngeting kelenter tiba ketipan kuda. Pak gemblong lerak-lerak sapang guyung delek akeh sir pang delek badang sir pang delek badang. Jublah suwang ngeting kelenter tiba
Rembulane sing awe-awe pelekake ojo padha turu sore. Rujak ulen, rujak eo. Ya. Slide sambil nunggu slide berikutnya, Bapak Ibu, 7 unsur itu ada pada ketiga video. Kalau yang video terakhir ini adalah bagaimana unsur-unsur di dalam kebudayaan Jawa. Kalau yang di video 1-2 ini adalah kebudayaan berbagai daerah yang menyatu dalam kebudayaan Indonesia, yang secara universal bisa kita lihat dari 7 unsur itu. Bapak Ibu, hakikat kebudayaan tadi sudah disampaikan oleh Ki Supriyoko, ya, bahwa kebudayaan ini buah dari budi manusia. Ya. Di naskah asli, Ki Hajar menyampaikan buah dari keadaban manusia. Oleh karena itu, adab itu sifatnya keluhuran budi, maka buah-buah dari keluhuran budi itu dinamakan budaya. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Ki Supriyoko. Nah, kebudayaan ini berarti segala apa yang berhubungan dengan budaya, sedangkan budaya berasal dari perkataan budi yang dengan singkat diartikan sebagai jiwa yang telah masak. Ya, artinya sudah berkembang, ya. Tadi dijelaskan Ki Supriyoko kuat dan lemah. Tentu ini yang kuat, ya. Budaya atau kebudayaan artinya buah budi manusia. Dalam kebudayaan selain berarti buah budi, juga berarti memelihara dan memajukan. Sehingga di dalam kebudayaan itu terkandung maksud memelihara dan memajukan selain buah budi manusia. Ya, terus, nah, Ki Hajar itu menyebut jenis kebudayaan itu ada 3. Jadi kalau Kuncaraningrat 7 unsur tadi, ini Ki Hajar ada 3. Pertama adalah pikiran. Itu meliputi segala ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengajaran. Yang kedua adalah rasa, segala sifat keindahan dan keluhuran batin, estetika, etika, yang di dalamnya adat istiadat, hukum, kesosialan, keagamaan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kemauan. Itu semua perbuatan, misalnya usaha-usaha pertanian, industri, perkapalan, bangunan-bangunan, arsitektur, dan lain-lain. Ketiga video, saya kira Bapak Ibu kalau dicermati mengandung 3 unsur ini, ya, pikiran, rasa, dan kemauan. Dan ini saya kira potensi tata nilai yang nanti bisa kita kembangkan di Tridharma di UST yang menempatkan kebudayaan sebagai dharma yang keempat. Dan karena semua dosen dalam mata kuliah ini nanti Pak Mirsatu akan menyampaikan, saya kira wajib bagi kita untuk memasukkan unsur kebudayaan di dalam pembelajaran, maka pikiran, rasa, dan kemauan ini bisa kita realisasikan, ya, kita kaitkan dengan mata kuliah kita. Terus, nah, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional, selain kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak dan sari-sari, tadi sudah disampaikan oleh Ki Supriyoko, ada satu karena itu budaya daerah. Bagaimana dengan yang di kota? Nah, di kota itu akan memberi warna baru juga di dalam kebudayaan nasional, ya, karena Ki Hajar yang disebut itu adalah puncak-puncak dan sari kebudayaan daerah yang tadi sudah disebut oleh Ki Supriyoko, dan gambar-gambar ini saya kira menunjukkan itu, ya. Kemudian Trikon ini lebih ke fokus ke kebudayaan, ya. Jadi perkembangan kebudayaan itu harus melalui jalan yang disebut Trikon, kontinu dengan apa yang ada pada masa silam, budaya masa silam, konvergen dengan jalannya kebudayaan-kebudayaan lain, ya antar daerah gitu. Kemudian konsentris ini persatuan yang besar, yaitu bersatu namun tetap mempunyai sifat kepribadian. Ini terutama adalah dengan keadaan dunia. Jadi kita boleh menoleh keluar tetapi tetap berpribadi di Indonesia. Terus saya sebut satu sumber yang terkenal, saya kira siapapun pernah membaca ini, Kuncaraningrat, ya, yang menyebut ada 3 unsur kebudayaan,
tiga wujud kebudayaan, yaitu kebudayaan sebagai kompleksitas ide atau gagasan, itu berarti dalam pikiran kalau bahasa Ki Hadjar. Kemudian kedua adalah kebudayaan sebagai satu kompleksitas aktivitas, ya, serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ini mungkin setara dengan rasa yang disampaikan oleh Ki Hadjar. Lalu yang ketiga ini adalah benda-benda. Tadi oleh Ki Hadjar, saya kira yang ketiga itu juga sama, menjelaskan bagaimana artefak kebudayaan. Dan ini semua sebagai bahan dasar, ya, untuk kita implementasikan, ya, kita terapkan di dalam pembelajaran atau pendidikan. Terus Mas, nah artefak, ya, itu menunjukkan pesan nilai. Jadi rumah Padang misalnya, ini nilai-nilai yang tergambar di sini, ya, di budaya Minang, ya, ini ada sejumlah nilai, ya, yang terkandung di dalam rumah Minang. Demikian juga yang di bawah itu, ya, itu ada di Makassar, ya, kemudian ada gunungan di Jawa, lalu di atas yang di kiri ini adalah lumbung padi di Cipto apa itu yang berada di Sukabumi, dan semuanya ini artefak ini adalah bernilai di dalamnya, ya, sehingga ketika kita berbicara artefak, mohon tidak berhenti pada barangnya, artefaknya, tetapi nilai-nilai, tata nilai yang ada di dalamnya. Ketika kita masuk di Prambanan, demikian juga tata nilai apa, ketika masuk di Borobudur juga tata nilai apa. Dan tata nilai ini saya kira yang harus kita kembangkan. Dan pada pertemuan pertama ada pertanyaan ke Pak Rektor, tata nilai apa yang akan kita kembangkan di UST. Nah, tata nilai itu banyak sekali. Tentu kita setelah pertemuan seri ketiga akan merumuskan tata nilai apa yang bisa kita kembangkan di dalam pembelajaran, khususnya adalah catur dharma, sehingga jelas. Kalau di mata kuliah ketaman siswaan, saya kira sudah ada di sana ajaran-ajaran taman siswa, ya. Tetapi kan ini harus semua dosen mengetahui tentang bagaimana implementasi kebudayaan, dan saya kira tata nilai ini harus menjadi putusan, ya, putusan universitas untuk kita kembangkan tata nilai budaya apa yang akan kita kembangkan di dalam pendidikan. Terus, nah ini contoh bagaimana kesuntukan, ya, seorang abdi dalam di keraton, ya, tanpa pamrih, ya, melaksanakan tugasnya. Ya, ini kalau bahasa metode Ki Hadjar ini sudah pada paripurna, ya, karena tahap ngelakoni. Jadi tidak hanya ngerti, ngerosot, tapi dia ngelakoni. Jadi melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang abdi dalam. Saya beri judul Jiwa Jawa dalam kebudayaan Jawa. Nah, bagaimana budaya itu kita bisa suntuk seperti ini. Jadi tidak berhenti pada ngerti dan ngerosot, tetapi melakukan yang sesungguhnya. Dan ini saya kira apa yang disampaikan Ki Hadjar, ya, pesan Ki Hadjar itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebudayaan. Terus, nah Bapak Ibu, secara budaya, ya, tumbuh kembangnya manusia di dalam kebudayaan itu ada 3. Pertama adalah tahap mitis, kedua tahap ontologis, ketiga tahap fungsional. Tahap mitis itu ketika nenek moyang kita itu terkepung dengan kekuatan-kekuatan gaib. Ya, lalu kan manusia kan berkembang. Ini kan alam dan zaman menurut Ki Hadjar, ya. Ya, akhirnya masuk ke tahapan ontologis, di mana manusia itu bebas ingin meneliti hal ihwal sesuatu. Sudah bicara hakikat, apa ini, apa itu, ya, untuk apa. Nah, tahap ontologis ini sudah membawa manusia ke hidup yang lebih layak daripada tahap pertama terkepung oleh mitos, oleh mitis, ya. Nah, yang ketiga ini adalah tahapan fungsional, di mana alam pikiran kita itu sudah maju. Dan sekarang pada revolusi industri 4 dan society 5.0 ini membuktikan bahwa perkembangan itu terus tidak akan mandek, ya. Dan ini sudah menjadi apa yang kita alami, ya, mulai dari mitis, ontologis, kemudian fungsional. Terus, ya. Nah, perkembangan kebudayaan ini Ki Hadjar, kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus berganti-ganti wujudnya.
yang disebabkan bergantinya alam dan zaman. Propri tadi sudah menyebut ya tentang alam dan zaman. Kebudayaan yang dalam masa lampau menggampangkan dan menguntungkan hidup, boleh jadi zaman sekarang menyukarkan dan merugikan hidup kita. Kita sudah mengalami perubahan yang besar ya akibat revolusi industri dan society 5.0 ya, di mana pekerjaan-pekerjaan mulai ditinggalkan orang, muncul pekerjaan baru dan muncul kompetensi-kompetensi baru. Ya, itulah kita harus senantiasa menyesuaikan kebudayaan itu dengan tuntutan alam dan zaman baru. Terus, nah zaman baru itu adalah tantangan revolusi industri 4.0 dan society atau masyarakat 5.0, di mana RI 4.0 dan masyarakat 5.0 ini sebenarnya tidak memiliki signifikan. Kalau RI 4.0 itu mendasarkan pada kecerdasan manusia, artificial intelligence. Kalau 5.0 itu memfokuskan pada komponen manusia. Ya, sehingga teknologi itu harus untuk kesejahteraan manusia. Sebaliknya, manusia hidup itu juga harus mendasarkan pada teknologi. Ya, terus, nah, Ki Hajar Dewantara pada abad ke-20 ini sudah mengemukakan konsep kebudayaan merupakan perjuangan manusia. Jadi kebudayaan tidak beku. Ya, kebudayaan itu kalau mau hidup ya harus ada perjuangan manusia, yaitu perjuangan terhadap segala kekuatan alam yang mengelilinginya dan segala pengaruh zaman atau masyarakatnya. Yang keduanya, alam dan zaman, tidak pernah berhenti atau beku, dan itulah yang menyebabkan terus berganti-gantinya segala bentuk isi dan kebudayaan di dalam kehidupan manusia. Ya, terus, nah perubahan budaya ya ini akibat penetrasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan dampak dari revolusi industri. Selo Sumarjan ini menyebut bahwa kebudayaan adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi suatu sistem sosial, sikap, nilai-nilai, maupun pola yang ada di antara kelompok dalam masyarakat. Seperti sekarang ini tata nilai berubah ya dengan revolusi industri dan society ini. Terus, nah sekarang masuk kita namanya globalisasi, bahwa globalisasi itu adalah sebuah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang terus bergerak maju dan merupakan bagian dari proses perkembangan peradaban manusia secara global. Arus globalisasi menyentuh hampir semua aspek penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh globalisasi. Ya, globalisasi menciptakan berbagai macam tantangan dan juga masalah-masalah baru yang harus dijawab, dipecahkan dan dicarikan jalan keluar dalam upaya memanfaatkan arus globalisasi demi kepentingan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Terus, nah, bagaimana budaya dalam tantangan global? Nah, upaya menggali kearifan budaya bukan berarti penyeragaman budaya, namun sebagai hasil kreativitas setiap suku dan budaya yang berbeda dalam menggali dan mengoptimalkan potensi budaya. Tadi propri yang lemah akan hilang, yang kuat akan terus berkembang. Nah, ini saya kira memang dampak, antara lain dampak globalisasi. Tetapi kekuatan perjuangan itulah saya kira yang akan membuat kebudayaan itu terus maju. Nilai-nilai budaya yang dimaksud, nilai budaya yang dimaksud itu berupa prinsip-prinsip hidup yang bermanfaat, mengasah akal budi, tetapi juga berupa nilai-nilai kehidupan untuk peradaban masa depan. Jadi inilah penguatannya pada tata nilai. Jadi meskipun global terus tidak bisa dibenjung, tetapi tata nilai harus dipegang teguh. Ya. Nilai tersebut merupakan prinsip hidup yang mengandung orientasi budaya positif, ya, prinsip disiplin, kerja keras, kejujuran, ketangguhan, meningkatkan kompetensi diri, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang kompetitif. Globalisasi juga merupakan kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan. Globalisasi menerpa setiap bangsa, bahkan manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh global. Nah, penguatan akar budaya akan membentengi bangsa Indonesia. Ini berarti harus konsentris ya. Jadi kita penguatan kepribadian ya, penguatan budaya kita. Ya. Terus,
Nah, bagaimana pendidikan dan kebudayaan? Ya. Pendidikan adalah laku kodrat dalam hidup manusia yang beradab, yang bersifat usaha kebudayaan. Jadi Ki Hajar ini tidak memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Jadi kalau kita baca dua buku, jilid 1 dan 2, kita akan semakin nampak ya bahwa pendidikan dan kebudayaan ini satu ya loro-loro ning tunggal. Ya, jadi dua tetapi tunggal. Ya, jadi bahwa pendidikan itu adalah usaha kebudayaan. Nah, sebagai laku kodrat pendidikan masih bersifat laku atau kejadian berupa pemeliharaan terhadap kanak-kanak serta latihan tingkah laku yang kelak diperlukan dalam kehidupannya. Sebagai usaha kebudayaan, pendidikan bermaksud memberi tuntunan di dalam tumbuhnya tubuh dan jiwa yang kelak menjadi kemajuan lahir dan batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Nah, sementara kebudayaan yang berarti buah budi manusia, ini hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat adalah alam dan zaman, di mana terbukti bahwa kejayaan manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman, selalu memudahkan hidup serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup dan mempahitahkan hidup. Saya kira ini konsepsi pendidikan dan kebudayaan Ki Hajar yang kita implementasikan di UST ini. Terus, nah, saya menemukan salah satu sumber referensi tentang pendidikan tinggi yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam majalah nasional tahun 1952. UST berdiri tahun 55 ya, 15 November 55, dan ini disampaikan oleh beliau pada tahun 52. Jadi kata beliau, untuk mendapatkan tenaga pemimpin penyelenggaraan negeri dan masyarakat, maka perlu diadakan balai perguruan tinggi. Jadi Ki Hajar menyebutnya adalah balai perguruan tinggi. Lalu di paragraf kedua, balai perguruan tinggi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan negara, yaitu sebagai syarat pendorong, pembangun, dan pemelihara kebudayaan. Jadi ini melengkapi apa yang disampaikan Pak Rektor yang lalu tentang catur dharma. Mengapa catur dharma? Ya, intinya saya kira dari sini. Ya, ketika Ki Hajar menyampaikan ide perguruan tinggi, ya, beliau sebut balai perguruan tinggi. Nah, balai perguruan tinggi itu harus memenuhi 3 tuntutan ya, yaitu sebagai pendorong, sebagai pembangun, dan pemelihara kebudayaan. Dan inilah ciri khas yang ada di UST Catur Dharma. Sehingga sumbernya Bapak Ibu saya kira dari sini. Nah, sebagai pemelihara dan penyelenggara usaha kebudayaan bangsa yang merdeka, maka Universitas Nasional, maksudnya adalah balai perguruan tinggi itu, dapat mewujudkan sifat kebangsaan dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga kalau UST ini adalah perguruan tinggi kebangsaan, saya kira ini rohnya sudah disampaikan oleh Ki Hajar pada tahun 1952. Lalu berdirilah dari nama awal, saya tidak hafal itu, Mbak Yuli yang hafal itu, yang penting adalah tonggak 15 November 55 berdirinya perguruan tinggi Taman Siswa. Ya. Terus, nah Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kawan-kawan dosen bahwa tugas kita itu ada 2 ya, yaitu mengajar dan mendidik. Nah ketika kita mengajar, tugas kita itu adalah transfer of knowledge. Jadi mata kuliah yang kita ampu, ya, ini kita transferkan ya kepada mahasiswa. Nah ada tugas yang lebih penting, itu adalah transformation of values. Nah disinilah peran kebudayaan. Jadi tata nilai yang ada di budaya itu kita transformasikan ya kepada mahasiswa. Kalau ilmu atau knowledge itu transfer, kalau values nilai itu adalah transformation. Jadi kita harus berusaha mengubah transformation. Kalau ilmu kita transfer. Nah inilah nilai-nilai budaya, tata nilai, saya kira berada di bagian dari fungsi mendidik. Dan setiap mata kuliah kita harus memerankan ini, memerankan mengajar dan memerankan mendidik. Di buku pendidikan Ki Hajar sudah dijelaskan bagaimana mengajar dan bagaimana mendidik.
Jadi saya kira ini peran kita Bapak dan Ibu ketika mengampu mata kuliah atau para mahasiswa yang sekarang ikut kuliah umum ini juga nanti jadi guru atau sedang mahasiswa merasakan ya di dalam mata kuliah itu terjadi dua hal ini adalah transfer of knowledge dan transformation of values. Terus, nah metode pendidikan kalau di Ki Hajar itu budi pekerti, tapi saya mengambil saya kira cocok juga untuk metode pendidikan kebudayaan. Jadi ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Jadi kita tidak cukup transfer pengetahuan ya. Nah, transformation of values itu adalah ngeroso dan ngelakoni ini. Jadi kalau kita hanya transfer of knowledge itu baru sampai pada tahapan 1, tahapan dasar, itu ngerti. Kalau bahasanya belum, itu adalah kognitif. Sementara afektif dan psikomotornya belum. Nah, kita harus sampai pada ngeroso dan ngelakoni, yaitu afektif dan psikomotornya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu dalam memegang mata kuliah kita bisa bagaimana mengimplementasikan tata nilai itu sampai pada ngelakoni. Ya. Terus, nah 3 alam yang kita sebut kalau sekarang kita Tripusat Pendidikan ya, ini Ki Hajar menyebut trisentra. Sebenarnya sama ya, dari 3 sentra itu ya pusat itu. Tapi aslinya adalah Ki Hajar menyebut trisentra. Yaitu alam keluarga, alam perguruan. Jadi alam keluarga di keluarga kita, alam perguruan di kampus atau di sekolah, lalu alam pergerakan pemuda itu di masyarakat. Kenapa alam pergerakan pemuda? Karena pemuda itu kan labil ya, sehingga masa pendidikan itu di masyarakat itu penting ya di alam pergerakan pemuda itu yang sekarang dia sebut pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah atau formal, kemudian pendidikan di masyarakat. Saya kira ini 3 ini sebagai wadah untuk pengembangan dan pengabdian masyarakat. Saya kira ini bagian masyarakat, sementara perguruan adalah di kampus, lalu keluarga adalah di keluarga masing-masing. Terus nah, terakhir saya ingin mengingatkan pada kita semua ya akan pentingnya pesan Ki Hajar yang beliau sebut Trihayu, yaitu memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, dan memayu hayuning bawana. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bagaimana memberi manfaat pada diri kita, memberi manfaat kepada bangsa, dan memberi manfaat pada peradaban dunia. Ini luar biasa, saya kira kalau bisa kita terapkan, ini fungsi kita, hakikat kita itu akan nampak sekali. Jadi bagaimana memelihara diri sendiri, ya, bangsa dan peradaban dunia. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kris yang sudah menyampaikan paparan mengenai budaya, khususnya bagaimana internalisasi dan juga implementasinya. Dan saya kira nanti bisa dikembangkan di dalam tanya jawab, ya, khususnya mengenai transformasi dan transfer dan transformasi. Nah, kemudian kira-kira yang perlu ditransformasikan, nanti tata nilai yang seperti apa, supaya ini sekaligus juga nanti bisa menjadi ancang-ancang bagi Pak Warek 1 dan juga Bu Yuli untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil untuk masa yang akan datang. Kemudian hanya sekedar mengingatkan, jadi tadi sudah dikemukakan secara umum bahwa kebudayaan itu sebagai buah perjuangan manusia. Nah, kemudian juga budaya senantiasa mengikuti gerak zaman, dan itu Taman Siswa sudah memiliki yang namanya SBII. Ya, ini saya kira menjadi kata kunci bagaimana Taman Siswa bisa beradaptasi dengan situasi, termasuk juga pada saat ini ketika banyak perusahaan-perusahaan besar berontokan, ya. Nah, ternyata itu sebagai salah satu dinamika budaya juga dari temukannya teknologi digital.
Kemudian juga tadi dikemukakan pendidikan itu sebagai suatu usaha kebudayaan. Maka dapat juga dikatakan bahwa pendidikan itu sebagai pusat budaya. Nah, bagaimana kita yang berkecimpung dalam pendidikan, yang berada di dalam lembaga pendidikan, ini mempertanggungjawabkan bahwa kita semuanya itu sebagai pendukung dari terbentuknya kebudayaan. Nanya saya pernah dalam diskusi kecil itu mengatakan bahwa budaya memang prosesnya bermacam-macam, tetapi ada juga dalam tradisi yang ada di rumah tangga itu ya. Jadi katanya ada yang mengatakan bahwa budaya itu ya bermula dari dipaksa, kemudian lama-lama menjadi biasa. Nah, sudah menjadi biasa, akhirnya menjadi budaya. Jadi seperti yang saya ini terutama di kalangan mahasiswa dan juga dosen, ya, jadi saya sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Bu Naneng Pranoto, bahwa yang namanya menulis itu seperti bernapas. Jadi kalau tidak menulis malah bermasalah karena lalu sesak. Nah, ini saya kira luar biasa yang sudah dihayati, budaya yang sudah dihayati oleh Bu Naneng Pranoto sebagai penulis. Baik, kita masih ada waktu sampai pukul 21.30, jadi cukup longgar untuk tanya jawab. Saya persilahkan untuk yang bertanya bisa raise hand aja. Tolong kalau ada yang tidak saya lihat ya, Pak Arya. Rahmat, Bro, pasca, Bro. Mas Rahmat, Pak Rahmat. Yeah. Baik, ya saya persilahkan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun Prof. Trisno, pencerahan bagi dosen muda. Saya udah agak tua tapi termasuk dosen muda. Pertanyaannya satu, tapi nanti arahnya ke kebudayaan untuk Prof. Pendidikan untuk Prof. Trisno. Saya terutama itu hidup di taman siswa. Nah, dengan kondisi sekarang ya saya kurang mengetahui secara budaya itu yang sekarang katakanlah menurun, kalau tidak boleh